Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang closure di Swift. Kali ini kita akan bahas dua jenis closure, yaitu escaping closure dan auto closure. Seperti apa kedua closure tersebut? Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari escaping closure. Pertama, kita akan coba buat sebuah array kosong untuk menyimpan closure. Ini kita bisa beri nama variabelnya task. Kemudian dia merupakan sebuah array yang akan menyimpan sebuah closure yang closure-nya itu mengembalikan nilai kosong. Jadi kita bisa tulis void. Kemudian kita inisialisasi nilai awalnya dengan array kosong seperti ini. Nah, array ini akan kita gunakan untuk menyimpan beberapa closure yang akan dijalankan nanti. Sekarang kita buat dulu sebuah function yang akan menerima closure dan menyimpannya ke dalam array task. Di sini kita bisa buat sebuah function, kita beri nama addTask, kemudian kita ingin dia menerima satu parameter yaitu task yang merupakan sebuah closure seperti ini. Lalu kita ingin array task akan menambahkan closure task seperti ini. Nah, ini kita mendapatkan error karena kita berusaha memasukkan sebuah closure ke dalam sebuah array tanpa langsung menjalankannya. Nah, untuk menghilangkan error ini kita harus menggunakan atribut yang namanya escaping. Jadi di sini kita bisa tulis escaping seperti ini. Kita tunggu, nah errornya akan hilang. Nah, atribut escaping ini digunakan karena closure yang kita kirim tidak langsung dijalankan, melainkan disimpan terlebih dahulu dan baru akan dijalankan nanti ketika kita inginkan. Nah, sekarang kita coba panggil function addTask ini, kemudian kita kirimkan parameter. Kita bisa gunakan trailing closure karena cuma menerima satu parameter. Seperti ini penulisannya, lalu kita kirimkan saja closure yang akan mencetak teks seperti ini. Oke, kemudian kita panggil sekali lagi fungsi addTask, kemudian dia akan print. Oke, sampai di sini belum ada output apa-apa, itu karena closure-nya itu memang belum dipanggil. Sekarang kita coba jalankan semua task yang sudah kita simpan. Kita bisa gunakan for in. Jadi di sini for task in task. Kemudian kita jalankan tasknya. Seperti ini, lalu kita coba jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa closure keluar dari function addTask dan baru dijalankan setelah function tersebut selesai. Nah, inilah contoh sederhana dari escaping closure. Sekarang kita lanjut ke jenis closure berikutnya, yaitu auto closure. Di sini kita bisa hapus dulu codingan kita. Nah, auto closure ini digunakan supaya kita tidak perlu menulis closure secara manual. Langsung saja kita mulai dari contoh sederhana. Misalnya kita buat variabel numbers yang merupakan sebuah array. Kemudian nilai awalnya kita inisialisasi terlebih dahulu. Lalu di bawah kita bisa buat sebuah function. Kita beri nama print next. Kemudian ini juga akan menerima sebuah closure seperti ini. Dan dia closure-nya akan mengembalikan nilai integer. Kemudian di dalamnya kita bisa print angka berikutnya. Kemudian kita bisa langsung jalankan next number. Seperti ini. Nah, untuk memanggil function ini kita harus menulis closure-nya secara eksplisit seperti ini. Kita tulis print next. Kemudian kita panggil closure-nya. Misalnya closure-nya itu akan menghapus nilai di indeks ke 0. Oke, coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, hasilnya akan mengembalikan nilai dari indeks 0 yang sudah dihapus. Sekarang kita coba ubah function ini agar menerima auto closure dengan menambahkan atribut auto closure pada closure next number. Jadi di sini kita bisa tuliskan add auto closure.
Nah, jadinya penulisan kode kita akan berubah, tidak akan manggil langsung seperti ini. Kita bisa tuliskan closure-nya di dalam kurung bulat seperti ini tanpa menggunakan kurung awal. Nah, kalau kita jalankan, ini hasilnya akan sama saja. Nah, seperti itu. Walaupun terlihat seperti pemanggilan function biasa, nah sebenarnya shift di belakang layar itu menambahkan kurung awal untuk membungkus closure ini. Jadi kode numbers.remove ini tidak langsung dijalankan. Nah, kode ini baru dijalankan saat next number dipanggil di dalam function. Nah, inilah kenapa alasan auto closure itu sering dipakai untuk menunda eksekusi kode. Oke, jadi seperti itu teman-teman pembahasan kita tentang escaping closure dan auto closure. Escaping closure digunakan ketika closure dijalankan belakangan, sedangkan auto closure itu digunakan supaya pemanggilan function menjadi lebih sederhana. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.